Tanpa Mas Bowo, saya nggak ketemu suami saya. Jadi ya hutang budi banget. Tahun berapa ya? Tahun 2009. Apalagi kemudian saya mendapatkan berkah besar dari hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu apa? Yaitu ketemu jodoh saya. Ketika tahun 2009, kami dari PKB Gus Dur mengalihkan dukungan ke Gerindra tahun 2009. Disitulah saya ketemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo. Nah, jadi hubungannya ini hubungan hati. Bukan cuma sekedar politik, melampaui 5 tahunan, ajang politik 5 tahunan. Kira-kira begitu ya Mas Bowo ya. Mas Bowo, saya memanggil beliau dari dulu Mas Bowo ya. Usia itu gak penting, karena apa? Untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kita sama-sama melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang Ratu Elizabeth itu masih mengabdi pada bangsa dan negara. Makanya masih sangat pantas dipanggil Mas Bowo. Kami kedekatannya jauh sekali melampaui kami berdua. Karena keluarga Mas Bowo, kakek beliau, Eyang Margono, itu tetanggaan dengan eyang saya, Eyang Wahid Hashim di daerah Matraman. Saya datang ke sini ini untuk memenuhi undangan beliau karena sudah lama dijanjikan akan diajak ngopi bareng. Tanpa Mas Bowo, saya nggak ketemu suami saya. Jadi ya hutang budi banget. Tahun berapa ya? Tahun 2009. Apalagi kemudian saya mendapatkan berkah besar dari hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu apa? Yaitu ketemu jodoh saya. Ketika tahun 2009, kami dari PKB Gus Dur mengalihkan dukungan ke Gerindra tahun 2009. Disitulah saya ketemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo. Nah, jadi hubungannya ini hubungan hati. Bukan cuma sekedar politik, melampaui 5 tahunan, ajang politik 5 tahunan. Kira-kira begitu ya Mas Bowo ya. Mas Bowo, saya memanggil beliau dari dulu Mas Bowo ya. Usia itu gak penting, karena apa? Untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kita sama-sama melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang Ratu Elizabeth itu masih mengabdi pada bangsa dan negara. Makanya masih sangat pantas dipanggil Mas Bowo. Kami kedekatannya jauh sekali melampaui kami berdua. Karena keluarga Mas Bowo, kakek beliau, Eyang Margono, itu tetanggaan dengan eyang saya, Eyang Wahid Hashim di daerah Matraman. Saya datang ke sini ini untuk memenuhi undangan beliau karena sudah lama dijanjikan akan diajak ngopi bareng. Sore hari ini saya mendapat kehormatan kunjungan Pak Yeni Wahid dan ternyata juga didadak ibunya hadir untuk menjemput, kira-kira begitu. Ya saya merasa dekat sama Gus Dur ya. Kadang-kadang waktu itu yang saya kenal Gus Dur itu pemikirannya jauh ke depan. Kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti apa maksud Gus Dur ya. Ya sebagaimana kalian ketahui, hubungan saya sudah cukup lama sama keluarga Gus Dur sejak saya masih cukup remaja. Sekarang sudah agak remaja, selama jadi presiden dan sesudah jadi presiden hubungannya masih sangat baik, dan tentunya ya kita hubungan terus, tukar pikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat. Hari ini pun kita banyak diskusi dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTTSN. Tahu-tahu
duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya kedua di gedungan. Dua-duanya apa lagu ini? Rupanya kita semua cinta Benyamin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga merupakan bakal calon Presiden RI pada pemilu tahun 2024, memiliki kenangan tersendiri dengan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Dur itu pemikirannya jauh ke depan. Beliau berani melakukan pendekatan-pendekatan kemana-mana, begitu toleran sama semua agama, semua ras, semua kelompok etnis. Jadi saya lihat 30 tahun kemudian baru kita sadar, oh memang begitu yang kita butuh, pemimpin-pemimpin seperti itu. Dan kalau saya keliling dunia, yang sangat dikenang di mana-mana adalah antara lain ya Gus Dur. Ya dikenang karena itu toleransinya, ya beliau pemimpin umat Islam, tapi selalu welcome, selalu membangun komunikasi sama semua pihak. Jadi ini yang sangat menarik. Jadi saya terkesan dengan contoh dan leadership beliau. Saya cuma mau bilang ya, saya memang lama dalam membuat keputusan, tapi sekali buat keputusan saya setia. Kenapa kita butuh figur seperti Prabowo? Ya, karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Dulu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu, maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira. Saya cuma mau bilang ya, saya memang lama dalam membuat keputusan, tapi sekali buat keputusan saya setia. Mas Bowo, saya memanggil beliau dari dulu Mas Bowo. Ya. Usia itu gak penting, karena apa? Untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kita sama-sama melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang Ratu Elizabeth itu masih mengabdi pada bangsa dan negara. Makanya masih sangat pantas dipanggil Mas Bowo. Kami kedekatannya jauh sekali melampaui kami berdua. Karena keluarga Mas Bowo, kakek beliau Eyang Margono itu tetanggaan dengan eyang saya, Eyang Wahid Hashim di daerah Matraman. Saya datang ke sini ini untuk memenuhi undangan beliau karena sudah lama dijanjikan akan diajak ngopi bareng. Sudah Jenderal. Biasanya kita masih gini ya.
Mas Bowo, saya memanggil beliau dari dulu Mas Bowo. Ya, usia itu nggak penting karena apa? Untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kita sama-sama melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang Ratu Elizabeth itu masih mengabdi pada bangsa dan negara. Makanya masih sangat pantas dipanggil Mas Bowo. Kami kedekatannya jauh sekali melampaui kami berdua. Karena keluarga Mas Bowo, kakek beliau, Eyang Margono, itu tetanggaan dengan eyang saya, Eyang Wahid Hashim di daerah Matraman. Saya datang ke sini, ini untuk memenuhi undangan beliau, karena sudah lama dijanjikan akan diajak ngopi bareng. Tidak perlu jenderal. Biasanya kita masih gini ya. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Gusdur, Yani Wahid menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin berkemampuan strategis yang mampu menghadapi dinamika global. Hal tersebut disampaikan Yani saat mengunjungi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 6 September 2023. Ia mengatakan, Indonesia ke depannya harus mampu meneruskan program-program dari pemimpin sebelumnya, yakni Jokowi yang pemerintahan pada zamannya ini memulai take off untuk industrialisasi. Selain itu, Yani juga menyoroti tantangan pemimpin Indonesia ke depannya adalah yang harus mampu menghadapi kerangka dinamika geopolitik. Yani menyampaikan kepada Prabowo mengenai kemungkinan hal yang terjadi dari dinamika geopolitik tersebut, contohnya ketegangan di Taiwan. Dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia ya yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari, mungkin saja ada potensi ketegangan. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Yani Wahid juga mengungkap banyak kiai dari NU punya simpati dan memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden tahun 2024. Bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Tapi secara rasional ya berkomunikasi dengan Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Yang paling penting adalah kerjasama, kerukunan. Kerjasama tentunya semakin dekat, semakin eksplisit, semakin bagus. Tapi kerjasama itu istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat. Ya, tidak ada masalah. Yang penting komunikasi yang baik. Saya kira itu, ya. Bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Tapi secara rasional ya berkomunikasi dengan Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini
top list prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Yang paling penting adalah kerjasama, kerukunan. Kerjasama tentunya semakin dekat, semakin eksplisit, semakin bagus. Tapi kerjasama itu istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat. Ya, tidak ada masalah. Yang penting komunikasi yang baik. Saya kira itu, ya. Yeni Wahid ungkap ibunya berikan doa dan restu ke Prabowo. Bukan cuma restu didoakan tuh kalau udah kayak gitu. Doakan itu kan. Mas Bowo, saya memanggil beliau dari dulu Mas Bowo. Ya. Usia itu nggak penting karena apa? Untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kita sama-sama melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang Ratu Elizabeth itu masih mengabdi pada bangsa dan negara. Makanya masih sangat pantas dipanggil Mas Bowo. Kami kedekatannya jauh sekali melampaui kami berdua. Karena keluarga Mas Bowo, kakek beliau, Eyang Margono, itu tetanggaan dengan eyang saya, Eyang Wahid Hashim di daerah Matraman. Saya datang ke sini ini untuk memenuhi undangan beliau karena sudah lama dijanjikan akan diajak ngopi bareng. Aduh. Bukan cuma restu didoakan tuh kalau udah kayak gitu. Doakan itu kan. Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, mengemukakan gambaran program penyediaan makan siang yang diprogramkannya jika menjadi Presiden RI tahun 2024 mendatang dipastikan dapat menjadi pendorong roda ekonomi rakyat yang kuat. Kita harus berani memberi makan siang untuk semua anak-anak Indonesia di semua sekolah Indonesia. Prabowo Subianto memaparkan sisinya terkait program tersebut yang mencakup upaya untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makanan yang cukup dan berkualitas. Jika hal tersebut dilakukan, maka ekonomi di tiap desa dan kecamatan akan tumbuh. Para petani akan memiliki peluang untuk menjual hasil pertaniannya seperti ikan, telur, sayur, dan beras. Ini akan memberi dampak positif pada pendapatan mereka. Bayangkan kalau kita beri ini, ekonomi di tiap desa, di tiap kecamatan hidup. Para petani akan jual ikan, akan jual telur, akan jual sayur, akan berasnya. Anak-anak kita tidak akan kelaparan. Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya program ini dalam mencegah kelaparan dan masalah stunting pada anak-anak Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak Indonesia yang stunting. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima dan menyambut kehadiran Yeni Wahid, putri almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Rabu sore 6 September 2023. Yeni sampai di lokasi pada pukul 17 WIB dan disambut langsung oleh Prabowo dengan hangat di depan mobilnya. Saat ia tiba, Prabowo pun memberikan salam hormat ketika Yeni baru turun dari mobilnya. Keduanya saling bertegur sapa dan bersalaman. Tak lama setelah itu, Prabowo dan Yeni sempat menyapa awak media yang telah menanti untuk mengabadikan momen pertemuan sore ini. "Kita ke dalam dulu ya," kata Prabowo di hadapan para awak media. Prabowo dan Yeni pun bergegas masuk ke dalam kediaman untuk melangsungkan pertemuan secara tertutup. Pertemuan kedua tokoh ini adalah tindak lanjut dari percakapan saat bertemu di sidang tahunan MPR DPR pada 16 Agustus lalu, di mana keduanya sempat berdiskusi ringan dan Prabowo mengatakan akan bertemu lagi dengan Yeni.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima dan menyambut kehadiran Yeni Wahid, putri almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Rabu sore 6 September 2023. Yeni sampai di lokasi pada pukul 17 WIB dan disambut langsung oleh Prabowo dengan hangat di depan mobilnya. Saat ia tiba, Prabowo pun memberikan salam hormat ketika Yeni baru turun dari mobilnya. Keduanya saling bertegur sapa dan bersalaman. Tak lama setelah itu, Prabowo dan Yeni sempat menyapa awak media yang telah menanti untuk mengabadikan momen pertemuan sore ini. "Kita ke dalam dulu ya," kata Prabowo di hadapan para awak media. Prabowo dan Yeni pun bergegas masuk ke dalam kediaman untuk melangsungkan pertemuan secara tertutup. Pertemuan kedua tokoh ini adalah tindak lanjut dari percakapan saat bertemu di sidang tahunan MPR DPR pada 16 Agustus lalu, di mana keduanya sempat berdiskusi ringan dan Prabowo mengatakan akan bertemu lagi dengan Yeni. Karena itulah saya hari ini datang, saya berani menerima dukungan saudara-saudara. Seorang pejuang politik, rakyat Indonesia mendambakan, menuntut sebenarnya pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang arif. Saya juga merasa saya serba kurang. Saya selalu bertanya kepada diri saya, apakah saya mampu menerima harapan yang begitu besar dari banyak kalangan. Tetapi sebagai seorang anak bangsa, saya telah bersumpah untuk memberi jiwa dan raga saya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Iya, kita ingin berkuasa dengan seizin rakyat kita. Kita ingin berkuasa untuk berbuat baik. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa untuk menjamin tidak ada anak Indonesia yang lapar. Tidak ada anak Indonesia yang tidak bisa minum susu. Tidak ada orang Indonesia tidak bisa berobat. Karena itulah kita ingin berkuasa, saudara-saudara sekalian. Karena itulah saya hari ini datang, saya berani menerima dukungan saudara-saudara. Seorang pejuang politik, rakyat Indonesia mendambakan, menuntut sebenarnya pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang arif. Saya juga merasa saya serba kurang. Saya selalu bertanya kepada diri saya, apakah saya mampu menerima harapan yang begitu besar dari banyak kalangan. Tetapi sebagai seorang anak bangsa, saya telah bersumpah untuk memberi jiwa dan raga saya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Iya, kita ingin berkuasa dengan seizin rakyat kita. Kita ingin berkuasa untuk berbuat baik. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa
untuk menjamin tidak ada anak Indonesia yang lapar. Tidak ada anak Indonesia yang tidak bisa minum susu. Tidak ada orang Indonesia tidak bisa berobat. Karena itulah kita ingin berkuasa, saudara-saudara sekalian. Beliau tidak pernah berjuang sama saudara-saudara, tapi beliau mengerti pengorbanan saudara-saudara sekalian. Beliau mengerti dan beliau sekarang memutuskan untuk mulai memberi perumahan untuk kalian semua, saudara-saudara sekalian. Betul atau tidak? Siap, betul. Betul atau tidak? Siap, betul. Saudara-saudara sekalian, saya juga saksi. Beliau terus-menerus memikirkan rakyat miskin di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya terima kasih dukungan saudara-saudara. Saya siap melanjutkan perjuangan Pak Joko Widodo. Menteri Pertahanan RI yang rela mengorbankan waktu untuk datang bersama kami untuk mengatasi atau melihat secara langsung bagaimana ini masyarakat Timur Leste yang mendukung. Semoga Bapak Prabowo menjadi orang yang baik untuk bisa memimpin negara ini. Beliau tidak pernah berjuang sama saudara-saudara, tapi beliau mengerti pengorbanan saudara-saudara sekalian. Beliau mengerti dan beliau sekarang memutuskan untuk mulai memberi perumahan untuk kalian semua, saudara-saudara sekalian. Betul atau tidak? Siap, betul. Betul atau tidak? Siap, betul. Saudara-saudara sekalian, saya juga saksi. Beliau terus-menerus memikirkan rakyat miskin di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya terima kasih dukungan saudara-saudara. Saya siap melanjutkan perjuangan Pak Joko Widodo. Menteri Pertahanan RI yang rela mengorbankan waktu untuk datang bersama kami untuk mengatasi atau melihat secara langsung bagaimana ini masyarakat Timur Leste yang mendukung. Semoga Bapak Prabowo menjadi orang yang baik untuk bisa memimpin negara ini. Dan hari ini kurang lebih 1 tahun, bulan September 2022 Pak Presiden dan Bapak Prabowo datang ke sini, dan hari ini bulan September juga Bapak datang meresmikan apa yang Bapak janjikan. Saya dan pemerintah daerah dan rakyat Maluku Barat Daya tidak ada kata-kata. Sudah tidak ada lagi kata-kata, hanya ada terima kasih. Sudah membantu kami. Terima kasih juga atas bantuan Kemenahan, ada 3 dokter hewan yang sudah banyak membantu kami di sini, memberikan pembelajaran kepada kami.
ada klinik, dan saya dengar katanya mau ada laboratoriumnya. Terima kasih banyak. Kenapa kami mengetahui bahwa lagu kesukaan Bapak Prabowo, Oh Ulate, itu karena kami sangat fans buat beliau. Apapun yang beliau laksanakan sering kami memantau, jadi sampai lagu kesayangan beliau juga kami mengetahuinya. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengungkapkan kesannya menikmati momen kebersamaan dengan anak-anak di Pulau MOE usai peresmian 16 titik bantuan air di Dusun Ukunyo, Kabupaten Maluku Barat Daya MBD. Kehadiran Prabowo disambut antusias oleh masyarakat. Prabowo pun menghampiri satu persatu masyarakat dengan bersalaman dan berfoto bersama. Ia pun menghampiri anak-anak yang juga turut berbahagia atas peresmian itu sambil memeluk dan mengecup cium kening anak-anak itu. Prabowo juga sempat berposa bersama masyarakat. Prabowo juga ikut berbasah-basahanan menikmati momen itu bersama dengan anak-anak di Pulau MOE. Terima kasih rakyat MOE membuka diri dan mengundang kami ke sini. Kami bahagia kalau kami bisa bekerja untuk rakyat. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan seorang pemimpin, seorang pejabat adalah kalau rakyatnya bisa senyum. Itu kebahagiaan kita. Kalau kalian senyum, kita lebih lagi bahagia. Tutur Prabowo. Prabowo telah meresmikan total 16 titik air bersih di Maluku Barat Daya. Hal ini merupakan solusi dari keterbatasan atas ketersediaan air di Pulau MOE yang diketahuinya saat mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke kabupaten tersebut pada September tahun lalu. Kami bahagia kalau kami bisa bekerja untuk rakyat. Bahagian seorang pemimpin adalah kalau rakyatnya bisa senyum. Itu kebahagiaan kita. Kalau kalian senyum, kita lebih lagi bahagianya di dalam. Dan hari ini kurang lebih 1 tahun, bulan September 2022 Pak Presiden dan Pak Prabowo datang ke sini, dan hari ini bulan September juga Bapak datang meresmikan apa yang Bapak janji. Saya dan pemerintah daerah dan rakyat Maluku Barat Daya tidak ada kata-kata. Sudah tidak ada lagi kata-kata. Hanya ada terima kasih. Sudah membantu kami. Terima kasih juga atas bantuan Kemenhan, ada 3 dokter hewan yang sudah banyak membantu kami di sini, memberikan pembelajaran kepada kami. Ada klinik, dan saya dengar katanya mau ada laboratoriumnya. Terima kasih banyak. Kami mengetahui bahwa lagu kesukaan Bapak Prabowo, Oh Ulate,
itu karena kami sangat fans buat beliau. Apapun yang beliau laksanakan sering kami memantau. Jadi sampai lagu kesayangan beliau juga kami mengetahuinya. Banyak orang menanyakan ada apa membangun politeknik kok di Belo. Saya katakan ini adalah tujuannya untuk menghormati pejuang-pejuang kita ex-Tim-Tim. Kita ingin anak-anak pejuang itu bisa sekolah dengan baik. Waktu itu juga banyak yang mengejek, mengatakan tidak mungkin bisa membuat politeknik di perbatasan, tidak mungkin bisa bikin fakultas politeknik di Belo. Banyak yang mentertawakan saya. Kita diam-diam, kita tidak banyak bicara, tidak ada upacara besar-besar, tapi kita membangun satu kampus di Kabupaten Belo. Hidup Prabowo! Kita terus membangun, terus tambah asrama. Mudah-mudahan tahun depan kita akan tambah supaya lebih banyak lagi anak-anak bisa sekolah di situ semuanya. Banyak orang menanyakan ada apa membangun politeknik kok di Belo. Saya katakan ini adalah tujuannya untuk menghormati pejuang-pejuang kita ex-Tim-Tim. Kita ingin anak-anak pejuang itu bisa sekolah dengan baik. Waktu itu juga banyak yang mengejek, mengatakan tidak mungkin bisa membuat politeknik di perbatasan, tidak mungkin bisa bikin fakultas politeknik di Belo. Banyak yang mentertawakan saya. Kita diam-diam, kita tidak banyak bicara, tidak ada upacara besar-besar, tapi kita membangun satu kampus di Kabupaten Belo. Hidup Prabowo! Kita terus membangun, terus tambah asrama. Mudah-mudahan tahun depan kita akan tambah supaya lebih banyak lagi anak-anak bisa sekolah di situ semuanya. Salamnya Pak. Dari Pulau Leti, Pak. Ibu dari mana? Balikpapan. Sudah berapa lama di sini? Bapak, selamat datang. Ini pejabat. Galwedo. Luar biasa untuk Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Prabowo Subianto yang kami hormati, Bapak Letjen. Presiden tentunya memberi petunjuk untuk saudara bertindak. Jadi kebetulan saya sebagai Menteri Pertahanan, di bawah saya ada Universitas Pertahanan, di mana kita punya fakultas teknik, di mana ada insinyur-insinyur, ahli-ahli. Kebetulan juga ada ahli-ahli khusus di bidang air. Karena itu saya langsung memberi perintah untuk segera dibentuk Satuan Tugas Air, segera berangkat ke Pulau Moa, juga ke NTB, Lombok, Sumbawa, segera mengatasi
Jangan terima kasih sama saya, terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Terima kasih sama mereka itu. Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk presiden. Kita harus jadi satu, kita harus rukun, kita harus kompak, bekerja dengan baik untuk rakyat kita. Saudara-saudara, negara kita masa depannya cerah. Masa depannya cerah. Indonesia bagian timur, Maluku nanti akan menjadi sangat maju. Ini saya yakin. Tantangan kita tentunya adalah masalah pangan. Pangan ini harus kita swasembada. Kita harus produksi semua pangan kita sendiri di lumbung-lumbung pangan nasional. Kita harus menjaga energi kita. Jangan khawatir, kita bisa hasilkan energi dari dalam negeri, dari kelapa sawit, dari singkong, dari sago, dari tebu, dari aren. Kita bisa hasilkan diesel solar dari tanaman yang tidak akan habis-habisnya, saudara-saudara sekalian. Kita punya 24 juta hektar rawa. Ini rawa yang sumber airnya tidak akan habis. Kita akan gunakan menghasilkan lumbung-lumbung pangan di rawa-rawa. Presiden Joko Widodo telah menggariskan arah pembangunan 25 tahun ke depan. Kita akan menjadi negara kelima, keempat terkaya di dunia, saudara-saudara sekalian. Asal kita kerjasama, asal kita bisa kompak, asal kita tidak dipecah belah. Sudah kenyang kita dipecah belah oleh bangsa-bangsa lain. Sudah kenyang, ratusan tahun kita diadu domba, kita tidak mau diadu domba lagi, saudara sekalian. Begitu saya jadi Menteri Pertahanan, saya berpikir dan saya bertanya kepada staf saya dan rekan-rekan saya, apa yang bisa kita buat untuk saudara-saudara kita ex-pejuang Timur Timur dan juga rakyat Timur Barat yang telah menerima saudara-saudara, yang telah berkorban untuk juga mengurus saudara-saudara sekalian. Kita harus berterima kasih kepada seluruh rakyat NTT, seluruh rakyat Timur Barat, rakyat Flores, rakyat semuanya yang telah menerima saudara-saudara, yang telah juga memahami perjuangan saudara-saudara. Presiden Joko Widodo telah menggariskan arah pembangunan 25 tahun ke depan. Kita akan menjadi negara kelima, keempat terkaya di dunia, saudara-saudara sekalian. Asal kita kerjasama, asal kita bisa kompak, asal kita tidak dipecah belah. Sudah kenyang kita dipecah belah oleh bangsa-bangsa lain. Sudah kenyang, ratusan tahun kita diadu domba, kita tidak mau diadu domba lagi, saudara sekalian. Begitu saya jadi Menteri Pertahanan,
saya berpikir dan saya bertanya kepada staf saya dan rekan-rekan saya, apa yang bisa kita buat untuk saudara-saudara kita ex-pejuang Timur Timur dan juga rakyat Timur Barat yang telah menerima saudara-saudara, yang telah berkorban untuk juga mengurus saudara-saudara sekalian. Kita harus berterima kasih kepada seluruh rakyat NTT, seluruh rakyat Timur Barat, rakyat Flores, rakyat semuanya yang telah menerima saudara-saudara, yang telah juga memahami perjuangan saudara-saudara. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Pantun pertama, sarapan pagi pakai buras, mampir ke Makassar makan konro. Anies Mata orangnya brilian dan cerdas. Terima kasih berjuang bersama Prabowo. Pantun kedua, merdu mengaji anak dara, ilmu dikaji, iman dijaga. Mari maju bareng Partai Gelora. Tidak boleh ada yang benci demi Indonesia. Masih ada. Indonesia poros maritim dunia. Ibu kotanya pindah di Nusantara. Kita semua berjuang bersama Gelora untuk Indonesia yang semakin adil dan sejahtera. Masih ada lagi. Ini pantun favorit saya. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jabangan. Kalau ada yang dapat teman baru, teman lama dilupa jangan. Salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora. Merdeka, merdeka, hidup Golkar, hidup PBB, hidup PAN, hidup PSI, hidup semuanya, hidup Gerindra, hidup PKB. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Pantun pertama, sarapan pagi pakai buras, mampir ke Makassar makan konro. Anies Mata orangnya brilian dan cerdas. Terima kasih berjuang bersama Prabowo. Pantun kedua, merdu mengaji anak dara, ilmu dikaji, iman dijaga. Mari maju bareng Partai Gelora. Tidak boleh ada yang benci demi Indonesia. Masih ada. Indonesia poros maritim dunia. Ibu kotanya pindah di Nusantara. Kita semua berjuang bersama Gelora untuk Indonesia yang semakin adil dan sejahtera. Masih ada lagi. Ini pantun favorit saya.
12 Cempaka Biru, 34 dalam Jabangan. Kalau ada yang dapat teman baru, teman lama dilupa jangan. Salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora. Merdeka, merdeka, hidup Golkar, hidup PBB, hidup PAN, hidup PSI, hidup semuanya, hidup Gerindra, hidup PKB. Kenapa kami mengetahui bahwa lagu kesukaan Bapak Prabowo, Oh Ulate, itu karena kami sangat fans buat beliau. Apapun yang beliau laksanakan sering kami mantau. Jadi sampai lagu kesayangan beliau juga kami mengetahuinya. Oh, adik-adikku dari PSI, Ibu Sheryl Tanzil. Tapi tadi saya sudah kasih tangan khusus, ya kan? Lama juga ya. Kalian perhatiin aja. Jadi grogi saya. Kalau ketemu PSI kok jadi grogi saya. Kita saksikan sama-sama kegembiraan yang luar biasa bagi masyarakat Dusun Kumunur. Terima kasih rakyat Moa membuka diri dan mengundang kami ke sini. Kami bahagia kalau kami bisa bekerja untuk rakyat. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan seorang pemimpin, kebahagiaan seorang pejabat adalah kalau rakyatnya bisa senyum. Itu kebahagiaan kita. Kalau kalian senyum, kita lebih lagi bahagia di dalam. Ratusan tahun kita diadu domba, pangeran lawan pangeran, sultan lawan sultan, suku lawan suku. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin pendiri bangsa kita
melalui pasang surut, melalui kesulitan, melalui hambatan, melalui tantangan kita berhasil terus mengatasi krisis demi krisis. Dan tadi selalu terjadi kearifan, tidak kita teruskan dendam, benci, persaingan. Kita selalu berusaha menghindari konflik, karena ternyata itulah pelajaran sejarah peradaban manusia. Kemakmuran hanya bisa datang dengan kerjasama antara pemimpin-pemimpin bangsa itu. Ratusan tahun kita diadu domba, pangeran lawan pangeran, sultan lawan sultan, suku lawan suku. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin pendiri bangsa kita melalui pasang surut, melalui kesulitan, melalui hambatan, melalui tantangan kita berhasil terus mengatasi krisis demi krisis. Dan tadi selalu terjadi kearifan, tidak kita teruskan dendam, benci, persaingan. Kita selalu berusaha menghindari konflik, karena ternyata itulah pelajaran sejarah peradaban manusia. Kemakmuran hanya bisa datang dengan kerjasama antara pemimpin-pemimpin bangsa itu. Saya melihat arah pemikiran beliau, arah kebijakan beliau, saya yakin itu adalah semua didasarkan atas komitmen beliau untuk tanah air, nasionalisme beliau, cinta tanah air beliau, keberpihakan beliau kepada orang miskin, orang kecil. Dulu mungkin kita rival, tapi sekarang kita harus kerjasama demi kepentingan rakyat kita. Karena yang saya belajar dari sejarah, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian. Perdamaian adalah upaya kita, upaya pemimpin-pemimpin untuk mencapai perdamaian. Perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Sekarang Pak Jokowi sebagai presiden sudah 2 periode, beliau dengan tim beliau mencanangkan hilirisasi. Hilirisasi itu adalah upaya membangun industri sehingga bahan-bahan alam kita tidak kita jual gelondongan, tidak kita jual sebagai bahan mentah, tapi kita harus olah di bumi Indonesia. Saya melihat arah pemikiran beliau, arah kebijakan beliau, saya yakin itu adalah semua didasarkan atas komitmen beliau untuk tanah air, nasionalisme beliau, cinta tanah air beliau, keberpihakan beliau kepada orang miskin, orang kecil. Dulu mungkin kita rival, tapi sekarang kita harus kerjasama demi kepentingan rakyat kita. Karena yang saya belajar dari sejarah, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian. Perdamaian adalah upaya kita, upaya pemimpin-pemimpin untuk mencapai perdamaian. Perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Sekarang Pak Jokowi sebagai presiden sudah 2 periode, beliau dengan tim beliau mencanangkan hilirisasi. Hilirisasi itu adalah upaya
membangun industri sehingga bahan-bahan alam kita tidak kita jual gelondongan, tidak kita jual sebagai bahan mentah, tapi kita harus olah di bumi Indonesia. Kita harus bersatu untuk Indonesia hebat, saudara-saudara sekalian. Harus bersatu. Kalau kita bersatu, kalau pemimpin-pemimpin kita punya akhlak, punya kesetiaan, bukan pagi tempe, sore tahu. Kita harus bersatu untuk Indonesia hebat, saudara-saudara sekalian. Harus bersatu. Kalau kita bersatu, kalau pemimpin-pemimpin kita punya akhlak, punya kesetiaan, bukan pagi tempe, sore tahu. Kita adalah negara yang makmur, negara yang kaya. Dan karena itu kita harus sekarang ini harus bersatu. Rakyat harus sadar, rakyat harus mengerti, dan rakyat harus nantinya menentukan pilihan-pilihannya, saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang demikian meriah, demikian besar untuk diri saya dan kawan-kawan saya. Saudara-saudara sekalian, saya terharu hari ini. Saya melihat mata-mata kalian. Saya melihat wajah-wajah saudara-saudara sekalian. Saya melihat wajah-wajah orang-orang yang setia kepada negara dan bangsa Indonesia. Salamnya Pak. Kalau itu bendera ini belok kanan. Dan hari ini kurang lebih 1 tahun, bulan September 2022 Pak Presiden dan Pak Prabowo datang ke sini, dan hari ini bulan September juga Bapak datang meresmikan apa yang Bapak janjikan. Saya dan pemerintah daerah dan rakyat Maluku Barat Daya tidak ada kata-kata, sudah tidak ada lagi kata-kata, hanya ada terima kasih sudah membantu kami. Terima kasih juga atas bantuan Kemenahan, ada 3 dokter hewan yang sudah banyak membantu kami di sini, memberikan pembelajaran kepada kami. Ada klinik, dan saya dengar katanya mau ada laboratoriumnya. Terima kasih banyak. Salamnya Pak. Kalau itu bendera ini belok kanan.
Dan hari ini kurang lebih 1 tahun. Bulan September 2022 Pak Presiden dan Pak Prabowo datang ke sini. Dan hari ini bulan September juga Bapak datang meresmikan apa yang Bapak janjikan. Saya dan pemerintah daerah dan rakyat Maluku Barat Daya tidak ada kata-kata. Sudah tidak ada lagi kata-kata. Hanya ada terima kasih. Sudah membantu kami. Terima kasih juga atas bantuan Kemenahan, ada 3 dokter hewan dan sudah banyak membantu kami di sini, memberikan pembelajaran kepada kami. Ada klinik dan saya dengar katanya mau ada laboratoriumnya. Terima kasih banyak. Kemudian hadir juga kawan-kawan lama saya, Deddy Miswar, saya lebih kenal dengan nama Naga Bonar. Pejuang tidak ada kalahnya, jabatan tidak penting, yang penting pengabdian kepada rakyat Indonesia. Saudara sekalian, masa lu nggak percaya sama gue lo? Gimana Naga Bonar? Pak Prabowo kok sering dibohongi ya, dan sering dikhianati ya. Saya jawab spontan aja, boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati. Yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. Rakyat yang akan melihat, rakyat akan menilai, rakyat yang akan nanti memberi vonis, dan nanti yang paling utama adalah sejarah mencatat. Jabatan tidak penting, yang penting pengabdian kepada rakyat Indonesia. Saudara sekalian, jadi saya ingin menyebut beliau sebagai man of the moment. Yang membuat kami di Partai Gelora dan saya kira teman-teman koalisi lainnya untuk mendukung beliau sebagai seorang pemimpin. Pak Prabowo kok sering dibohongi ya, dan sering dikhianati ya. Saya jawab spontan aja, boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati. Yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. Rakyat yang akan melihat, rakyat akan menilai, rakyat yang akan nanti memberi vonis, dan nanti yang paling utama adalah sejarah mencatat. Jabatan tidak penting, yang penting pengabdian kepada rakyat Indonesia. Saudara sekalian, jadi saya ingin menyebut beliau sebagai man of the moment. Yang membuat kami di Partai Gelora dan saya kira teman-teman koalisi lainnya untuk mendukung beliau sebagai seorang pemimpin. Saudara-saudara, negara kita masa depannya cerah. Masa depannya cerah. Indonesia bagian timur, Maluku nanti akan menjadi
sangat maju. Ini saya. Daerah kalian ini sangat kaya. Tinggal kita butuh anak-anak muda yang pintar-pintar untuk mencari, bisa mengelola kekayaan tersebut, kekayaan di laut, kekayaan di mana-mana, ya, untuk ke Unhan. Silakan daftar, ya, tentunya. Sudah satu dari Pulau Moa. Ternyata sudah satu putra dari Moa, putri atau putra? Putri, yang pintar-pintar ini perempuan rupanya. Dia masuk fakultas kedokteran. Saya lihat Moa ini, Maluku ini begitu indah. Kita harus bangun infrastruktur, lapangan terbang kita panjangkan. Supaya 737 bisa masuk ke sini, pariwisata bisa hidup, ya. Kita bikin budidaya ikan sepanjang pantai-pantai, ya. Kita ekspor udang, ekspor ikan, ekspor lobster, ekspor kepiting, rumput laut. Marilah kita kerjasama menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang makmur, rakyatnya harus makmur. Ratusan ribu masyarakat perbatasan mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang digelar di Stadion Haléwan, Atambua, Kabupaten Belu, Minggu 3 September tahun 2023. Prabowo hadir di tengah-tengah puluhan ribu pendukungnya itu dan disambut secara meriah. Prabowo juga disematkan pakaian adat dari Raja Belu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang demikian meriah, demikian besar untuk diri saya dan kawan-kawan saya. Saudara-saudara sekalian, saya terharu hari ini. Saya melihat mata-mata kalian. Saya melihat wajah-wajah saudara-saudara sekalian. Saya melihat wajah-wajah orang-orang yang setia kepada negara dan bangsa Indonesia. Menteri Pertahanan RI yang rela mengorbankan waktu untuk datang bersama kami untuk mengatasi atau melihat secara langsung bagaimana ini masyarakat Timur Leste yang mendukung. Semoga Bapak Prabowo menjadi orang yang baik untuk bisa memimpin negara ini. Ratusan ribu masyarakat perbatasan mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang digelar di Stadion Haléwan, Atambua, Kabupaten Belu, Minggu 3 September tahun 2023. Prabowo hadir di tengah-tengah puluhan ribu pendukungnya itu dan disambut secara meriah. Prabowo juga disematkan pakaian adat dari Raja Belu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang demikian meriah, demikian besar untuk diri saya dan kawan-kawan saya. Saudara-saudara sekalian, saya terharu hari ini. Saya melihat mata-mata kalian. Saya melihat wajah-wajah saudara-saudara sekalian.
saya melihat wajah-wajah orang-orang yang setia kepada negara dan bangsa Indonesia. Menteri Pertahanan RI yang rela mengorbankan waktu untuk datang bersama kami untuk mengatasi atau melihat secara langsung bagaimana ini masyarakat Timur Leste yang mendukung. Semoga Bapak Prabowo menjadi orang yang baik untuk bisa memimpin negara ini. Bicara air hari ini. Tidak bicara politik, bicara air. Kalau tahun depan jadi capres bisa ini Pak, anu lagi Pak. Mari Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Pak Kadis Barwaru tadi bahwa untuk di bidang-bidang yang bermanfaat untuk masyarakat. Menyampaikan selamat datang Bapak Prabowo Subianto bersama rombongan 5, 4, 3, 2, 1. Hari ini kita saksikan sama-sama kegemburan yang luar biasa bagi masyarakat Dusun Kemunyur. Daerah-daerah yang sangat sulit air, kita punya teknologi, kita punya tim yang bagus. Ya, kita akan membantu, tapi tentunya ya banyak sekali yang butuh bantuan. Ya, kita mungkin terbatas, tapi akhir bulan Oktober saya kira tim dari kita Unhan sudah berhasil menemukan dan memproduksi dari 100 titik. Akhir Oktober, mudah-mudahan akhir Desember bisa tambah 100 lagi, ya. Oke, kita kerja keras untuk rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pas cawapres mungkin tahun depan. Oke, makasih ya. Oh, untuk Demokrat gabung, rencana gabung sama Gerindra kita permisi. Bicara air hari ini. Kalau jadi capres. Tidak bicara politik, bicara air. Kalau tahun depan jadi capres bisa ini Pak, anu lagi Pak. Dan hari ini kurang lebih 1 tahun, bulan September 2022 Pak Presiden dan Pak Prabowo datang ke sini, dan hari ini bulan September juga Bapak datang meresmikan apa yang Bapak janjikan. Saya dan pemerintah daerah dan rakyat Maluku Barat Daya tidak ada kata-kata, sudah tidak ada lagi kata-kata, hanya ada terima kasih sudah membantu kami. Terima kasih juga atas bantuan
Kemenahan ada 3 dokter hewan yang sudah banyak membantu kami di sini, memberikan pembelajaran kepada kami. Ada klinik, dan saya dengar katanya mau ada laboratoriumnya. Terima kasih banyak. Kami mengetahui bahwa lagu kesukaan Bapak Prabowo, Ulate, itu karena kami sangat fans buat beliau. Apapun yang beliau laksanakan sering kami memantau, jadi sampai lagu kesayangan beliau juga kami mengetahuinya. Maklumat deklarasi Komunitas Lingkar Nusantara. Komunitas Lingkar Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Tuhan. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Kami seluruh anggota. Komunitas Lingkar Nusantara Indonesia. Komunitas Lingkar Nusantara Indonesia. Mendeklarasikan. Satu. Konsisten. Setia. Dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua. Akan menyambut pemilu 2024. Dengan riang gembira. Menjaga suasana yang sejuk. Dan damai. Sehingga berjalan dengan baik. Sesuai dengan nilai-nilai. Demokrasi di Indonesia. Tiga. Akan berjuang dengan segenap tenaga. Dengan segala potensi yang kami miliki. Untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Menjadi pemenang. Dalam kontestasi pemilihan presiden. Di 2024. Dan selanjutnya. Terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Periode 2024 2029. Demikian maklumat deklarasi ini kami nyatakan agar dapat dijalankan dengan sepenuh hati oleh seluruh anggota komunitas Lingkar Nusantara di seluruh Indonesia. Jakarta 4 September 2023. Endar Samaranto SMH, Ketua Umum, Umar Utakaeda, Sekretaris Jenderal. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, teman-teman Lisa. Baik. Masih yang terbaik. Prabowo. We love you. Siap. Majukan. Prabowo harga mati.
Ini ditempatkan kalung. Boleh kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Prabowo Subianto yang menerima. Prabowo harga mati. Kami mau menunjukkan kecintaan kami kepada Bapak. Kami tetap menanti kehadiran Bapak hingga saat ini. Oleh karena itu, Bapak yang kami cintai, kami bangga hari ini Bapak hadir di tengah kami. Di depan Bapak, kami bertiga mewakili 3 wilayah kerajaan, yaitu Loro Lamaknen, Loro Velalaran, dan Oana Tahat, Oana Luanhat, untuk memberikan dukungan kepada Bapak sebagai calon Presiden Republik. Sebagai kecintaan kami kepada Bapak, ketika Bapak pulang untuk selalu mengenang kami putuskan Bapak sebagai tokoh kehormatan Kabupaten Belu. Banyak orang menanyakan ada apa membangun politeknik kok di Belu. Saya katakan ini adalah tujuannya untuk menghormati pejuang-pejuang kita ekstrim. Kita terus membangun, terus tambah asrama. Mudah-mudahan tahun depan kita akan tambah supaya lebih banyak lagi anak-anak bisa sekolah di situ semuanya. Bagaimana kalau kita mendengar musik dulu? Jadi, setuju? Ibu ini Indonesia, bangsaku ini Indonesia, tumpah darahku Indonesia, bukan setia selamanya. Simbol kesetiaan kita adalah Pak Prabowo Subianto. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian. Kita akan berjumpa kembali. Menteri Pertahanan RI yang rela mengorbankan waktu untuk datang bersama kami untuk mengatasi atau melihat secara langsung bagaimana ini masyarakat Timur Leste yang mendukung. Semoga Bapak Prabowo menjadi orang yang baik untuk bisa memimpin negara ini.
Menteri Pertahanan RI yang rela mengorbankan waktu untuk datang bersama kami untuk mengatasi atau melihat secara langsung bagaimana ini masyarakat Timur Leste yang mendukung. Semoga Bapak Prabowo menjadi orang yang baik untuk bisa memimpin negara ini.